Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insan bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika min sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatizah yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mustaqim yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya lagi merdu nih. Semalam selesai jam 1, tadi jam 3 sudah berangkat lagi kuliah subuh di Binong, lanjut ke Jakarta, ke Depok, terus tadi baru sampai jam 5. Mohon doanya biar sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya ke pembahasan kita. Hari ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan dilahirkannya manusia yang mulia. Maka di akhir penghujung bulan Rabiul Awal ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang keistimewaan Nabi. Tujuannya adalah tunsha'u mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'rifatin bihi. Ketika kita mengetahui keistimewaan Rasul, semoga setelahnya kita bisa mencintai dan tambah cinta lagi sama Rasul. Ada orang dulu mengidolakan Mike Tyson. Kenapa? Oh, jago dia kalau bertinju, 1-2 ronde kalah. Ada kita kenal Lionel Messi, Ronaldo, lihai piawai dalam memainkan bola. Karena kita tahu kehebatannya dalam memainkan bola, kita jadi suka, jadi ngefans. Maka disebutkanlah di dalam kitab ini keistimewaan Rasul. Tujuannya apa? Menambah cinta kita kepada baginda Nabi. Saya sebutkannya 2 saja. Di sini ada beberapa fase. Fase yang pertama sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam. Ini sudah ada. Fase yang kedua, fase ketika Rasul dalam kandungan dan ketika dilahirkan. Ini juga ada kemuliaan. Fase yang ketiga, fase di mana masa kanak-kanaknya Rasul. Fase keempat, fase nubuah. Ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang fase yang kelima yaitu fase di alam akhirat. Saya langsung ambil yang keempat dan yang kelima. Ketika Rasul menjadi nabi dan ketika Rasul nanti di alam akhirat. Apa saja keistimewaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ja'alallahu ta'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam karamatin adidah. Allah memberikan keistimewaan bagi Rasul itu di dunia banyak sekali. Kemarin sudah saya sebutkan beberapa. Yang pertama, annahu kana yara min khalfihi kama yara min amamihi. Rasul bisa ngelihat ke belakang tanpa harus menoleh. Jadi Rasul itu melihat ke belakang laksana melihat ke depan. Jadi kalau saya dipanggil, Ustadz, saya nengok dulu. Oh ya, Rasul tanpa menengokkan kepala dan tubuhnya sudah tahu siapa di belakang dan ada apa di belakang. Bisa ngelihat ke belakang laksana ngelihat ke depan. Yang kedua, wa yara fil laili waz zulmah kama yara fid dawi wan nahar. Di kegelapan malam atau di tempat yang tiada cahaya, Rasul masih bisa melihat laksana orang melihat di siang hari. Ini kalau kita mati lampu nggak ngelihat sama sekali, tapi Rasul masih bisa ngelihat.
Dan yang ketiga, wa bi anna riqahu, air ludahnya Rasul. Kita punya ludah, Rasul juga punya ludah, tapi berbeda. Wa bi anna riqahu ya'zibul ma'al milha. Maaf ya, kalau Rasul itu meludah di lautan yang airnya asin, diludahin sama Rasul, ini lautan, itu air lautan akan berubah menjadi air tawar. Bapak istrinya masak sayur sop, keasinan, bapak ludahin, kira-kira gimana? Basi. Jadi Rasulullah itu basyarun lakal basyar, Masya Allah. Wala yura fi zillin, dan Rasulullah satu-satunya manusia lam yura zillun fi syamsin wala fi qamarin. Rasul manusia satu-satunya yang gak punya bayangan. Saya ada bayangan saya nih, ada bayangan saya, Bapak punya juga, tapi Nabi gak punya bayangan. Kenapa? Dijaga kemuliaannya sama Allah agar orang yang berdiri di sekitarnya tidak menginjak bayangannya Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Rasul kalau berjalan selalu dinaungin oleh awan. Sering dengar ya, ketika Rasul berjalan dinaungin, biar kenapa Pak? Biar gak kepanasan. Itu mah kita, bukan biar gak kepanasan. Kenapa Rasul kalau berjalan dinaungin sama awan? Yuk sama-sama. Tala'al badru min thaniyatil wada wajabash mada'a lillahi da anta syamsun anta nur. Itu jawabannya. Kita sering baca qasidahnya, sering baca burdahnya, tapi nggak paham makna isinya. Anta syamsun anta badrun, ya Muhammad, dirimu, kata Zaid bin Sabit, lebih terang, cahaya yang memancar dari dirimu wahai Rasulullah melebihi cahaya matahari. Anta syamsun anta badrun, dan pancaran sinar wajahmu ya Rasulullah lebih indah dibandingkan bulan purnama yang bersinar di pertengahan bulan. Makanya ada juga tuh nasibnya, qamarun 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 sidnan nabi. Itu jawabannya. Nah, di penghujung baitnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Cahaya Rasulullah itu di atas cahaya. Maka kalau Rasul tidak dinaungi sama awan, cahaya matahari berhadapan dengan cahaya Rasul, demi Allah dan Rasulullah akan padam matahari berhadapan dengan sinarnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kenapa Rasul kalau berjalan selalu dinaungi awan. Bukan biar gak kepanasan, juga biar gak takut hitam, gitu ya. Nah, kita kembali. Ini kalau saya sebutin banyak sekali yang di dunia, ya. Saya persingkat sedemikian saja keistimewaan Rasul di dunia. Saya langsung fokus yang ke akhiratnya. Dalam Al-Quran nomor urutnya ke-39, nama surahnya Az-Zumar. Surah apa? Surah Az-Zumar ayat ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur. Pada hari itu Allah berkata kepada malaikat Israfil, hai malaikat Israfil, tiup sangkakala, trompet. Ketika ditiup, ini mah contoh doang ya, aslinya mah nggak begini. Ini contoh aja, karena memang nggak ada penjelasannya bagaimana bunyinya. Ya, contoh. Pada hari itu malaikat Israfil disuruh tiup sangkakala. Ditiuplah sama malaikat Israfil. Tet,
Apa yang terjadi? Lanjutan ayatnya. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi hancur dan mati semuanya pada tiupan sangkakala yang dalam tafsir At-Tabari, tiupan yang pertama disebutkan an-nafkhatul ula, nafkhatul zalzalati wal maut. Tiupan kehancuran dan tiupan kematian. Tapi ada dua makhluk yang gak mati. Siapa? Illa man Allah. Kecuali yang Allah kehendaki, yaitu malaikat Israfil dan malaikat Israel. Semuanya akan mati kecuali dua malaikat ini. Setelah semua mati dan malaikat ini tersisa, barulah dua malaikat ini, Israfil dan dimatikan sama Allah. Mati semuanya, hancur semuanya. Lalu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, dalam hadis qudsi Allah berkata, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Siapa yang menguasai hari ini, kata Allah. Kalian yang menyombongkan diri kalian di dunia dengan jabatan kalian, dengan harta, dengan paras, dengan ilmu, dan apa yang kalian miliki, keluar tampakkan diri kalian di hadapanku. Gak ada yang nongol. Udah habis semuanya. Yang ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi Tuhan, keluar. Gak ada. Baru disitulah Allah berkata, liwahidil qahar. Inilah aku, kata Allah, yang menguasai alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Ini tertuang dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Semuanya hancur, hanya menyisakan Allah. Lalu Allah bangkitin. Siapa yang dibangkitin setelah itu? Malaikat Israfil. Dihidupin lagi dia sama Allah. Setelah Israfil dihidupkan lagi sama Allah, apa yang terjadi? Lanjutan ayatnya surah Az-Zumar ayat 68. Thumma nufiqa fihi ukhra. Begitu dia udah hidup lagi nih Israfil, ditiup lagi sangkakala buat kedua kalinya. Tet. Contoh, lagi-lagi mah bunyinya nggak begitu ya, ini contoh doang ya. Maka apa yang terjadi? An-nafkhatul tsaniyah, sangkakala tiupan yang kedua, ini adalah an-nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Semuanya manusia hidup lagi. Lalu apa yang terjadi? Fa idzahum qiyamun yanzurun. Kita semuanya lalu berdiri menanti sebuah penantian untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi di dalam tafsir At-Tabari, tiupan sangkakala ada berapa kali? 2. Tiupan yang pertama kehancuran dan kematian. Tiupan yang kedua tiupan Dalam hadis Rasul riwayat Imam Al-Bukhari, ma bainan nafkhataini arbaun. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua, kata Rasul, ini berjarak 40. Sebelum saya lanjutkan, saya melebar sedikit keluar dari taufik. Ya Allah, saya kadang suka sedih ya Pak. Makanya ini tantangan buat para ulama-ulama nahdiyin ya, untuk memperdalam pengetahuan keilmuannya sama-sama ya.
Ini diserang soalnya warga Nahdien. Itu tahlilan 7 hari, 40 hari. Katanya apa? Mengikuti tradisi orang Hindu. 7 hari, 40 hari. Allahu Akbar. Pak, kalau kita buka tafsir, maka di dalam tafsir ada 2. Ada yang namanya al-i'jazu bil ahruf. Huruf-huruf yang Allah berikan keistimewaan. Contohnya alif, lam, mim, toha, yasin, nun, dan lain sebagainya. Huruf-huruf ini huruf-huruf yang diberikan keistimewaan sama Allah. Tapi jangan disalahartikan. Ditulis di kain, ditaruh di mana? Di dompet. Biar apa? Biar tekbal. Gak ada, gak boleh. Ya, ini huruf-huruf yang diberikan keistimewaan. Ada selain huruf al-ijazu bil arqam, angka-angka yang diberikan keistimewaan. Bapak semuanya jawab 7 ya. Dalam 1 minggu ada 7, ada berapa hari? Kita tawaf berapa putaran? Kita sa'i berapa balik? Langit ada berapa lapis? Bumi ada berapa lapis? Malam Lailatul Qadar yang paling kuat pendapatnya dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, malam ke-27. 77777 suratul Fatihah ada berapa ayat? Maka angka ini bahkan sama orang barat pun diistimewakan. Ronaldo nomornya berapa? Oh, tahu. 777 ini dikiaskanlah oleh para ulama, khususnya ulama Nahdien. Apa? Kalau istri hamil, tasyakuran kehamilannya, mendoakan istri yang hamil di usia kandungan ke 7 bulan. Ada juga yang 4 bulan. Boleh, ini mengamalkan hadis lainnya, gitu ya. Nah, selain angka 7, ada juga angka 40. 1 tadi, antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua berapa? Nabi Musa itu berkholwat 40 hari 40 malam. Terus orang kalau mau istiqomah, kata Rasul, maka ibadahnya jangan tinggal 40 waktu. Bahkan ada paket umroh, paket arba'in, 40 waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Bahkan ada kitab hadis namanya apa? Kitab hadis arba'in An-Nawawi, 40 ini. Nah, maka begitu juga ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, 7 hari wafatnya dia, kita adakan doa bersama. Setelah 7 hari, 40 harinya. Jadi bukan ngikut orang Hindu. Ini kadang-kadang karena landasan beragama itu 4: Al-Quran, hadis, ijma ulama. Yang keempat, kias. Dikiaskanlah seperti itu, ya. Jadi jangan mau disama-samain sama orang Hindu. Masa disamain sama orang Hindu? Ya, kita kembali. Jarak tiupan pertama dengan kedua berapa tadi? 40. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Itu berkata, "Ya Rasulullah, arba'ina yauman." Itu jaraknya 40 hari. Kata Rasul, "Abitu." Saya belum bisa mastiin, belum datang wahyu. Ditanya lagi sama Abu Hurairah, "Arba'ina sahran." 40 bulan. Kata Rasul, "Abitu." Saya belum bisa mastiin, belum datang wahyu. Sampai ketiga kalinya Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, arba'ina sanatan." 40 tahun. Rasul tetap menjawab, "Abitu." Saya belum bisa memastikan. Maka jarak tiupan pertama sangkakala dengan tiupan kedua berjarak 4. Tapi 40-nya apa? Wallahu a'lam bishawab. Apa 40 jam, hari, minggu, bulan, tahun? Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti ya? Tiupan kedua kita dibangkitkan, hidupin lagi. Bagaimana cara kita dihidupkan? Surah Fusilat ayat ke-39.
Waja'alna minal ma'i hayya, dan kami jadikanlah dari air hujan yang kami turunkan mereka hidup kembali. Surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta, dan akan kami hidupkan kembali mereka setelah mereka kami wafatkan. Bagaimana cara ngidupinnya Ustaz? Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Imam Al-Bukhari Muslim. Thumma yunazzilullahu ta'ala minas sama'i ma'an fayanbutu kama yanbutul baqlu. Diturunkanlah air hujan sama Allah, maka laksana biji, seumpama biji rambutan kita tanam di tanah, kita siram, lama-lama kan mentik, tumbuh. Kita semuanya seperti itu. La yabqa minal insani illa azman wahidan. Ketika tiupan pertama tadi hancur semuanya kecuali satu dari tubuh kita yang tersisa. Apa itu? Satu buah tulang yang disebut ajibuz zanab, tulang ekor. Nanti setelah pengajian habis Isya, Bapak buka handphone, cari di Google tulang ekor. Nanti lihat gambarnya. Jadi semua kita nanti hancur, yang menyisakan cuma tulang. Begitu diturunkan air hujan dari tulang ekor ini, kita tumbuh kembali hidup. Tapi begitu dibangkitkan, kondisi kita itu sesuai dengan amal ibadah. Ada manusia yang begitu dibangkitkan, dia menjulurkan lidah. Kalau sekarang kan kita menjulurkan lidah cuma segini Pak. Nanti begitu dibangkitkan, lidahnya segini. Dia gigit-gigit sampai berdarah. Siapa mereka Ustaz? Orang-orang yang suka gibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga. Nauzubillah. Hati-hati yang ngomongin Sambo, ngomongin Rizky Bilar, Lesti. Hati-hati ya, yang pada suka gosip ya, nanti suka gigi dibangkitin, lidahnya panjang. Yang kedua siapa? Yang kedua, orang begitu dibangkitin, di dunia dia punya tangan, dia punya kaki, tapi begitu dibangkitkan, laisa lahu yaddun wala qadamun, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berbuat jahat sama tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasul, jangan pada hari kiamat janganlah menyakiti tetangga, jangan menzolimi tetangga. Hati-hati yang parkir mobil di luar rumah, tetangga mau pulang, jalannya sempit nggak bisa lewat. Kenapa? Karena parkir mobil tetangganya menghalangi. Auzubillah. Ya hati-hati. Yang selanjutnya siapa? Dia bangkit perutnya gede. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang memakan makanan yang haram. Hati-hati Pak, jangan asal lapar main makan aja. Ini di pinggir kiri kanan kita nih. Hati-hati, lihat mereknya dulu. Udah tahu yang dagang bukan orang kita, main masuk aja. Kan pisang goreng Ustadz yang saya beli, ya pisang goreng yang dibeli, tapi penggorengannya, alatnya Bapak tahu. Hati-hati Pak. Al halalu haram, al halalu bayyin, al haramu bayyin, wa ma bainahuma amrun mutasyabihat. Kalau masih ragu-ragu jangan Pak. Ada kok saudara-saudara kita yang masih jual mie ayam. Ada saudara-saudara kita yang jual pisang goreng. Kenapa harus ke sebelah? Ustadz kok saya bukannya anti ras atau bagaimana? Enggak. Ini nanti faktornya mempengaruhi ibadah kita Pak. Ya kecuali hal-hal yang lain. Bapak beli kipas angin, elektronik, lampu, bohlam, silahkan itu mah. Tapi kalau makanan hati-hati, masuk ke tubuh jadi darah. Kok malas amat ya Ustadz mau baca Quran.
Susah amat Ustadz bangun tahajud, susah amat mau sedekah, susah amat sholat berjamaah di masjid. Hati-hati, barangkali faktor itu. Ini makanan samping kiri. Ya, hati-hati, tanya, halal nggak Pak? Kenapa? Oh Pak, maaf nggak Pak, nggak halal. Ya udah. Ya, hati-hati. Lalu yang selanjutnya, dia dibangkitkan di hari kiamat. Maaf, lehernya begini Pak. Begitu dibangkitin di hari kiamat, dia begini. Siapa dia Ustaz? Man lahu imro'atani fayamilu ila ihdahima yub'asu yaumal qiyamah wa kana syakkuhu ila shimal. Orang yang punya istri berapa? Lalu gak bisa berbuat adil, fayamilu ila ihdahima, nanti di hari kiamat dibangkitkan lehernya begini di jalan. Maka kalau besok ada di sini yang bangkit lehernya begini, ketahuan berarti dia punya bini dan gak bisa buat. Tapi kalau bisa adil bagaimana? Ya begini. Insya Allah beliau lurus ini. Karena cuma satu. Belum berani. Di kiri kanan saya belum ada yang berani. Kalau yang udah ada yang berani saya ngikutin. Ya Allah ya Rabbana Karim. Nah kita kembali ya. Ini kalau saya sebutin banyak banget nih keadaan-keadaan manusia dibangkitkan di hari kiamat. Langsung aja. Nah begitu kita sudah bangkit, kita semuanya wa yuhsyarun nasu, kita digiring kemana? Ke padang mahsyar. Bagaimana jalan kita menuju padang mahsyar? Ada 3 golongan. Pertama, sinfan musyatan. Setelah dibangkitkan, dia menuju padang mahsyar jalan kaki. Nah ini ibadahnya biasa-biasa aja dan nih, nggak ada yang istimewa. Tapi masih alhamdulillah, masih selamat dia jalan kaki ke padang mahsyar. Yang kedua nih istimewa nih, wasinfan rukbanan, dia nggak jalan kaki tapi naik kendaraan. Nah menurut pendapat ulama hadis, kendaraan yang ditaikin adalah hewan kurban yang disembelih olehnya di hari raya Idul Adha. Makanya kalau bisa bapak punya tabungan, punya duit 2.000 masukin, ada duit 5.000 masukin. Alhamdulillah hari ini ada rezeki lebih, masukin 50.000. Apa? Tabungan kurban. Kalau perlu pengurus masjid buat dari sekarang patungan kurban Masjid Al-Mustaqim. Misalkan sapi harganya 3 juta atau 3.500.000, boleh. Yang mau bayar 10 kali, kalau sapinya 3 juta berarti sebulannya 300. Ustadz Samsudin, saya bayarnya tiap bulan 200 saja dah, saya mampunya segitu, nggak apa-apa. Nanti tinggal mendekati hari ditambahin. Karena kalau kita nabung di rumah kadang suka iseng, udah dapat banyak dikorek-korekin. Nggak jadi-jadi, makanya mending di apa namanya diwadahin sama pengurus masjid. Boleh itu kalau ada, kalau bisa ya. Kita kembali. Yang pertama dengan jalan kaki, yang kedua dengan naik, yang ketiga nauzubillah, mudah-mudahan bukan kita nih. Siapa mereka? Washinfan yamshuna ala wujuhihim, mukanya dibenamkan di tanah sama malaikat diseret menuju padang mahsyar. Ini ada dalam surah Mulk. Afamay yamsi mukibban ala wajhihi ahda amay yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak sampai kayak begitu. Siapa mereka Ustaz? Pertama orang-orang yang nggak beriman, yang kedua beriman tapi nggak mau beribadah, selalu bermaksiat sama Allah. Dah, langsung dah. Kita langsung ke poinnya. Kita udah nyampe ini di padang mahsyar. Wa kullun nasi jasiyah. Manusia saat itu begitu sampai di dalam padang mahsyar, di padang mahsyar duduk bersimpuh. Ini nggak ada yang duduknya bersimpuh nih, sila semua. Paham nggak Pak duduk bersimpuh? Gimana? Kayak begitu Pak, cuman dilempengin. Lurus. Nah, kayak duduk di antara dua
sujud. Itu namanya duduk bersimpuh. Kita semuanya duduk begini di padang mahsyar. Lalu apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke 1474. Apa yang terjadi? Tudna syamsu bainal abdi kamikdari mil. Lalu matahari diturunkan di atas kepala kita, hanya bergerak sejangkal saja. Panasnya bagaimana itu? Tapi ada manusia yang gak kepanasan. Siapa mereka? Pertama, 7 golongan manusia. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang gak akan kepanasan hari itu. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang menjaga salat berjamaah di masjid, gak akan kepanasan di masjid. Di mana? Di hari itu. Insya Allah bapak yang selalu istiqomah menjaga salat berjamaah di masjid ini, ya, insya Allah pada hari itu gak akan merasakan panasnya, teriknya matahari, meskipun hanya berjarak sejengkal. Yang kedua, ini kepanjangan, saya lewatin aja lah ya. Kita kan saat itu ada yang gak kepanasan, tapi ada juga yang tenggelam dengan air keringetnya. Manusia saat itu udah gak kuat, akhirnya minta pertolongan. Lari kita kemana? Ke Nabi Adam. Begitu sampai di depan Nabi Adam, ya abana, wahai ayah kami, isfa' lana, berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, maaf, saya gak bisa. Saya pernah bermakan buah khuldi. Kalian lanjutkan minta ke Nabi yang lain. Kita ke Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua gak bisa memberikan syafaat. Begitu kita berdiri di hadapan baginda Nabi besar Muhammad, kata Rasul, berdiri kalian di belakangku. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Rasul menyimpan doanya ini untuk apa? Untuk di hari itu. Maka Rasul bersujud di bawah arasy. Lalu kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ti. Angkat kepalamu ya Muhammad, lalu berdoalah, memintalah, maka niscaya permintaanmu akan diberikan. Rasul minta, ya Allah, berikan saya syafaat untuk memberikan syafaat, berikan saya izin untuk memberi syafaat kepada umatku. Karena sekalipun Rasulullah itu bisa memberi syafaat, tidak bisa diberikan Rasul sebelum dapat izin. Surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Kalau Allah gak izinin, gak boleh. Diizinin sama Allah, lalu Rasul memanggil. Inilah yang disebut dalam kitab Burdah, huwa awwalu syafi'un musyaffa'. Rasulullah yang pertama kali akan memberikan syafaat kepada kita. Apa bentuk syafaat pertama Rasul? Bentuk pertama syafaat Rasul, tadi kan kita kepanasan tuh. Orang kalau kepanasan butuh apa? Butuh minum, benar ya? Kenapa? Haus. Saya boleh minum? Enggak kepanasan, cuma haus sedikit. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-400. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Aku dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah telaga Rasul yang bernama Haudun Nabi, yang bernama Al-Kautsar. Allah berikan kepada Nabi sebuah telaga untuk kita umatnya nanti minum di telaga tersebut yang bernama telaga Inna a'tainakal. Ini telaga Kautsar, nahrun, berbentuk seperti sungai yang airnya mengalir dari surga. Warnanya putih, lebih putih daripada susu. Rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu, jumlah gelasnya
lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Lagi-lagi Pak, ada umat Rasul yang gak boleh minum. Karena tadi syafaat semua atas izin. Siapa mereka yang gak boleh minum Ustaz? Sampai Rasul berkata, ya Rob, innahu min ummati. Ya Allah, dia umatku, kenapa gak boleh minum? Apa kata Allah? Wa ma tadri ma ahdasa ba'da mautika. Kau tidak tahu ya Muhammad, apa yang dia lakukan setelah wafatmu. Para ulama hadis mengatakan, dua golongan manusia yang dilarang oleh Allah untuk minum dari telaga Nabi Al-Kautsar itu. Yang pertama, ar-riddah anil Islam, orang-orang yang keluar murtad dari agama Islam. Ini belum lama Pak, beberapa bulan yang lalu ramai diangkat isu tentang pernikahan beda. Sampai MUI pusat memfatwakan apa? Haram hukumnya menikah berbeda agama. Jangan dianggap ringan nih Pak. Di Jakarta Selatan ada seorang ustadz, beliau juga ketua DKM, layaknya beliau ini. Apa? Bicara ke saya tahun 2012, Ustadz, saya punya anak perempuan, udah lulus kuliah, udah kerja. Ustadz punya kenalan gak? Apa? Buat jodohin ke anak saya. Emang kenapa? Ya Allah Ustadz, saya didik dari kecil, lulus kuliah dia kerja di salah satu perbankan. Ya, begitu dia kerja di perbankan, kenalan lah sama temen kantor banknya. Ada istilah cinta itu buta. Dia demen. Begitu pulang dibawa ke rumahnya, ternyata begitu ditelusuri apa? Beda agama. Akhirnya disuruh berhenti anaknya dan disuruh putus. Lakinya gak boleh ngubungin lagi. Sampai diruqyah anak perempuannya. Hampir-hampir stres itu perempuan. Ini bayangkan kalau seorang muslimah dinikahi oleh seorang Nasrani, dia hamil. Kamu mau saya cerai atau mau pindah ikut agama saya? Dia masih muda, harus menjanda, bawa anak bayi 1 atau 2. Ya udahlah, saya ngalah, pindah agama. Nauzubillah. Jaga anak-anak kita, ya. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu al-munafikun, orang-orang yang munafik. Ciri orang munafik kan 3. Iza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Baik-baik yang suka bohong. Ya, yang suka bohong, hati-hati. Enggak dilarang sama Allah untuk minum dari telaga Kautsar. Dan salah satu sifat munafik apa kata Rasulullah? Inna athqala salatin 'alal munafiki salatul isya wa salatus subhi. Orang munafik itu paling berat mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Semoga kita bisa menjaga agar hilang sifat kemunafikan dalam diri kita. Terakhir sebagai penutup, saya sebutin syafaatnya Rasul banyak, sampai yang terakhir menjembatani jembatan Shirathul Mustaqim. Ya, belum syafaatul uzmanya. Ya. Rasul memberikan 70.000 umatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wah, ini lagi lebih dahsyat lagi. Ya, saya langsung skip yang terakhir. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasul? Biar kita nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi. Pertama kata Rasulullah, iza sami'tumun nida'ah. Kalau kalian dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqulu ma mithla ma yaqulul munadi. Maka ucapkanlah, jawab seperti halnya muazin mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai dengan selesai. Setelah selesai, angkat kedua tangan, baca doa habis azan. Allahumma rabba hadhihi da'watit wassalatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'thul maqamam mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful. Setelah itu apa yang terjadi? Baca salawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang itu kata Nabi
halat bi syafaati yaumil qiyamah. Aku pastikan dia akan dapat syafaatku di hari kiamat. Ada azan berkumandang, selesai baca doa habis azan, habis itu baca sholawat. Yang kedua, yang terakhir, mau dapat syafaat Rasul, kata baginda Nabi, perbanyak sholawat. Inna aqrabakum manzilatan yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak bersolawat kepadaku, kupastikan akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Ya, sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada 2 menit. Ya. Hah? Gimana Pak? Pernah ya? Saya belum pernah kayaknya. Apa saya lupa ya? Sepertinya saya belum pernah sampaikan perjalanan mendaki dan sebagainya. Nanti ini udah masuk saya. Ya, saya tutup sampai di sini. Mungkin saya lupa, tapi saya sepertinya belum menyampaikan. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya saya buka hadis-hadisnya itu tentang neraka dan surga. Neraka udah ada belum? Bagaimana siksanya nanti, siksaan api apa di dalam neraka itu apa saja? Neraka punya 7 pintu. Apa saja pintu-pintu neraka? Bagaimana siksa-siksanya? Termasuk perbandingan waktunya. Nanti insya Allah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Terkait masalah apa yang ditanyakan, perbedaannya 3000 mendaki, 3000 menurun. Ini seingat saya ya. Saya belum pernah menyampaikan. Seingat saya. Ya mungkin saya lupa. Ya insya Allah di pertemuan selanjutnya, karena sudah datang waktu Isya, kita persiapan untuk menyambut datangnya waktu Isya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya mendapat izin, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.